Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'aduna fid dunya, fazuna fil ukhra, bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra, bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wan nahdhah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang bid'ah. Apa itu bid'ah? Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu hadis an Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada pada agama kami ini akan sesuatu yang tidak ada dalil dari agama, maka itu ditolak, alias disebut dengan bid'ah. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Dalam hadis lain riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada dalil atas amalan itu, maka ia ditolak, yang disebut juga dengan bid'ah. Nah, ini dua hadis datang dari satu sahabat atau seorang sahabat, putrinya sahabat, bahkan sekaligus sebagai istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana Siti Aisyah ini adalah seorang anak dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, atau nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Dinamakan Abu Bakar karena Abu itu bapak, kalau Bakar di mustaq dari lafaz bikrun maknanya gadis atau perawan. Jadi Abdullah bin Quhafah dijuluki dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena beliau punya anak seorang gadis yang namanya Siti Aisyah, yang selanjutnya ditikah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan pertikahan antara Rasul dengan Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah ini memang tidak dikaruniai anak sampai wafat. Tapi kenapa Siti Aisyah ini diberi julukan, atau sahabat-sahabat yang lain menyebutnya dengan Ummi Abdillah, ibunya Abdullah? Sebab Siti Aisyah ini punya saudara sebapak lain ibu, namanya Siti Asma. Siti Asma menikah dengan sahabat Jubair, yang akhirnya punya anak namanya Abdullah, disebut dengan Abdullah bin Jubair. Ini Abdullah dirawat oleh Siti Aisyah sejak kecil, sehingga sahabat-sahabat atau orang-orang yang sekitarnya menyebut kepada Siti Aisyah itu, menyebutnya
Ummi Abdillah, selain daripada Ummil Mukminin, ibunya seorang mukmin, tapi juga Ummi Abdillah, ibunya Abdullah. Begitulah kira-kira. Siti Aisyah radhiyallahu anha ini istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi setelah wafatnya Siti Khadijah. Setelah wafatnya Siti Khadijah, menikah dengan Siti Aisyah tidak jauh, ya kurang lebih, maksudnya kurang dari setahun nikah dengan Siti Aisyah. Paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang Siti Aisyah dinikah oleh Rasulullah, itu adalah satu-satunya istri Nabi yang ketika menikah itu dalam keadaan masih gadis atau perawan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi istri-istrinya itu semuanya dalam keadaan statusnya janda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai istri yaitu 11, yang mana 11 itu diantaranya 2 yang terlebih dahulu meninggalkan. Artinya seketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada, Rasulullah ditinggal oleh 2 istri. Yang pertama Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan yang kedua namanya Zainab binti Khuzaimah. Beliau yang 2 ini adalah wafat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Kalau Rasulullah ketika wafat meninggalkan istri, yaitu jumlahnya ada 11. Yang pertama Nyai Aisyah, yang kedua Nyai Hafsah, yang ketiga Nyai Saudah, yang keempat Nyai Sofiyah, yang kelima Nyai Maimunah, dan yang keenam Nyai Romlah, 7 Nyai Hindun, 8 Nyai Zainab, 9 Nyai Juwairiyah. Inilah istri-istri Rasulullah SAW ketika Rasulullah wafat. Nah, sebelum Rasulullah menikah kepada Siti Aisyah, memang Siti Khadijah justru yang paling lebih dicintai karena begitu semangatnya perjuangan Rasulullah didukung dengan Siti Khadijah. Salah satunya diantaranya berkaitan dengan materi. Harta bendanya Siti Khadijah sudah tidak perhitungan lagi, disumbangkan, diperbantukan dengan perjuangan agama oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Siti Aisyah setelah ditikah, sewaktu-waktu ada kata-kata yang bisa dikatakan kalau zaman sekarang ini ya cemburu gitu. Kenapa? Karena Rasulullah setelah nikah dengan Siti Aisyah, Rasulullah selalu menyebut-nyebut, selalu mengingat pada Siti Khadijah karena kebaikan Siti Khadijah itu. Sehingga Siti Aisyah berkata, "Ma khirtu ala imra'atin kama khirtu ala Khadijah. Walaqad halakat qabla an tazawwajani." Kata Siti Aisyah, aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Rasul seperti cemburunya kepada Siti Khadijah. Walaqad halakat qabla an tazawwajani. Padahal Siti Khadijah itu wafat sebelum Rasulullah menikahi aku. Tapi kenapa aku, kata Siti Aisyah, ada cemburu? Karena likasrati dzikriha wa sanaiha, karena Rasulullah sering mengingatnya Siti Khadijah, karena Rasulullah sering menyebut-nyebut Siti Khadijah. Ada orang yang lewat di depan Rasul, di depan Siti Aisyah, yang masih sobat Siti Khadijah, yang masih hidup atau yang seumuran dengan Siti Khadijah. Rasul bertanya, "Wahai
bagaimana Siti Khadijah waktu masih hidup dengan kamu waktu dalam perjuangan atau misalnya sehari-harinya. Itu salah satu diantaranya artinya nyebut-nyebut Siti Khadijah. Padahal Siti Aisyah ada di depannya. Maka Siti Aisyah terjadi istilahnya cemburu. Ma ghirtu ala imra'atin kama ghirtu ala Khadijatul Kubra walaqad halakat qabla an tazawwajani. Tapi cemburunya Siti Aisyah tidak membabi buta seperti cemburunya kita mungkin ya. Di dalam perjuangan rumah tangga kita pun ada yang namanya cemburu, tapi Siti Aisyah cemburunya tidak membabi buta. Artinya setelah Siti Aisyah mengatakan seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, oh iya ya Aisyah, maka Rasulullah langsung memujinya Siti Aisyah dengan kata-kata pujian yang menyenangkan, sehingga Rasulullah mengatakan, ya Humairah, wahai istriku yang kemerah-merahan, ayang cantik. Oh iya ya. Jadi artinya ada kata-kata cemburu dari Siti Aisyah, tapi tidak membabi buta, termasuk Rasul pun langsung atau segera memujinya, merangkulnya, akhirnya tidak istilahnya kelanjutan kebablasan. Kalau kita kalau ada cemburu, jadi istrinya membeli bimoli, artinya bimoli itu bibir monyong 5 kali, suaminya dadak sekali jadi sospol, sesoromot, popolotot, del bepasea, tungtung nanti. Wah, itulah diantaranya. Makanya kalau ada cemburu, kita harus ikut dengan perjalanan Rasulullah SAW dengan seperti tadi Siti Khadijah gitu. Maka pantas kalau Rasulullah di dalam rumah tangganya mengucapkan baiti zat jannati, rumah tangga laksana surga bagiku, karena di dalam rumahnya ada bidadari seperti bidadari Siti Khadijah. Siti Khadijah sudah tidak ada, Siti Aisyah dan seterusnya. Itulah diantaranya tadi hadis yang diriwayatkan Ummul Mukminin, maksudnya dari Ummul Mukminin. Maksudnya Ummul Mukminin adalah ibunya semua orang mukmin, adalah yang dimaksud Siti Aisyah. Dan ini kenapa dibahas? Karena ada kata Ummi Abdillah, ibunya Abdullah. Sedangkan Rasulullah dengan Siti Aisyah kan dalam perjuangan dalam pernikahannya tidak dikaruniai anak. Kenapa disebut dengan Ummi Abdillah? Maka ternyata itu adalah anak dari saudaranya yang bernama dengan Asma yang bernikah atau yang dinikahi oleh sahabat Zubair. Untuk selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khusus, tadi ada pengkhususan Rasulullah mempunyai 9 istri ya. 9 istri yang tadi sudah disebutkan, dijelaskan satu persatu sampai 9. Ini merupakan khusus untuk Nabi, pengkhususan. Tidak boleh kita sebagai umatnya sampai poligami sampai 9, tidak boleh. Diperbolehkan kita sebagai umatnya sampai 4 berdasarkan surat An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, fawahidah, maka cukup 1 saja. Nah, di sini dalam ayat ini dijelaskan untuk kita sebagai umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa, tapi sampai 4 yang namanya poligami. Maka sekarang juga banyak ada ya yang menikahnya lebih dari 1, yang 2, yang punya istri 3 sampai 4. Maka ada orang yang mengatakan kalau yang suaminya, kalau istrinya punya 4 berarti poligami 4 gitu.
disebut manusianya itu disebut Superman, manusia yang super maksudnya. Kalau istrinya yang 3 disebut gentleman, yang punya istrinya 2 disebut real man, yang punya istrinya 1 disebut cemen, kalau yang belum punya sorry man. Ini adalah ketentuan dari ayat Al-Quran sampai 4 gitu. Jangan lebih dari 4, kecuali luar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti pendapat kaum Khawarij. Ini kaum Khawarij memperbolehkan poligami sampai 9 dengan dasar ayat atau dalil ayat tadi, yaitu mengartikan qabalakum fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', boleh menikahi 2 dan 3 dan 4. Jadi dijumlahkan limutlaqil jam'i 2 dan 3 jadi 5, terus ditambah 4 jadi 9. Bahkan Badul Khawarij, dari sebagian kaum Khawarij, karena kaum Khawarij itu kan berpecah belah sampai 20 golongan. Di antara Ba'dul Khawarij itu ada yang mengatakan bahwa poligami itu boleh sampai berapa? Sampai 18. Ya ayatnya itu juga, karena mereka mengatakan masna itu bukan 2 masna. Kalau 2 kan isnen. Kalau ini masna berarti kelipatan 2, jadi 2 dan 2 jadi 4. Ditambah sulasa bukan 3 sulasa itu, jadi kelipatan 2 jadi 3 dan 3 gitu maksudnya. Jadi berarti 6 ditambah 4 jadi 10. Ruba'a, artinya ruba'a itu berarti 4 dan 4 jadi 8. Maka Ba'dul Khawarij ada yang mengatakan boleh poligami sampai 8 istri, itu berdasarkan ayat tadi surat An-Nisa ayat 3. Udah, jangan sampai melebar ya, cukup itu maksudnya ini berkaitan dengan tadi bahwa Rasulullah sampai punya istri 9 itu merupakan khusus. Tapi ya memang karena ini merupakan ayat Al-Quran gitu, jadi kalau bicara tentang poligami, bahwa poligami itu Allah membolehkan dalam, bahkan menyuruh dalam, kalau bisa adilnya dalam surat An-Nisa ayat 3. Karena dalam Al-Quran diterangkan boleh mempoligami, maka hadis pun atau Nabi pun membolehkan. Karena dalam Al-Quran boleh, dalam hadis boleh poligami, maka kata-kata ibu-ibu juga berarti boleh. Begitu kurang lebihnya ya. Nah ini berkaitan dengan apa tadi yang dimaksud. Maksudnya ini kan menyampaikan satu hadis, tapi berbelok-belok dulu karena di sini ada menjelaskan tentang Ummi Abdillah. Untuk selanjutnya, pada kesempatan ini tadi kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Siti Aisyah setelah setelah ditinggal wafat oleh Siti Khadijah. Jadi setelah ditinggal oleh Siti Khadijah, Rasulullah kan harus menghidupi atau mengurus anaknya yang 6. Karena dengan pertikaian Siti Khadijah, Rasulullah dikaruniai 6 anak, 2 laki-laki dan 4 perempuan. Mana laki-laki? Sayyid Qasim dan Sayyid Abdullah. Yang perempuan 4, berarti yang pertama adalah Siti Fatimah, Siti Zainab, Siti Ruqayyah, dan Siti Ummu Kulsum. Itu yang 6 semuanya dari Siti Khadijah.
Kalau Rasulullah dikatakan punya 7 karena memang yang satu lagi yang namanya Sayyid Ibrahim itu adalah dari Siti Maria Kiptiah. Jadi artinya memang jumlahnya ada 7 putranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah memilih Siti Aisyah menikah walaupun dalam keadaan masih usia muda, masih kecil? Dalam riwayat 7 tahun, tapi kan kalau 7 tahun pada waktu itu ya mungkin bongsolah di luar di Arab atau dan lain sebagainya gitu. Sehingga Rasulullah nikah. Sebetulnya pernikahan itu tidak didasari dengan dari nafsu semata-mata gitu, bukan semata-mata untuk menyalurkan biologis saja gitu. Mana dalam pernikahan sebetulnya kita pun tidak boleh atau seharusnya harus diniati dengan lillahi ta'ala, karena merupakan salah satu ibadah yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, sehingga menikahnya itu dalam hadis berarti termasuk sunnah Rasul. Pernikahan tidak cuma sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis, tapi merupakan realisasi daripada syariat Islam, maka dasarnya harus ibadah. Maka Rasulullah pun menikahi dengan Siti Aisyah ini karena ibadah. Kenapa? Karena ada perintah Rasulullah, perintah Allah SWT. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan malak Jibril. Lalu malak Jibril berkata, "Ya Muhammad, Inna Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala yukri'uka salam." Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membacakan untukmu salam. Apa isinya salam dari Allah kepada Rasul? Inni zawwajtukal bikra allati tushbihu hadhihi surata fis sama. Wahai Muhammad, Allah mengirim salam buatmu yang isinya itu adalah kami akan menikahkan kamu kepada seorang perawan yang sifatnya seperti ini, bi hadhihi surah fis sama, yang ada di langit. Karena pada waktu itu belum ada HP, belum ada kamera gitu. Jadi artinya tidak terlihat seperti bagaimana yang harus ditikahi oleh Rasulullah. Maka di sini menjelaskan malaikat Jibril kepada Nabi, allati tushbihu hadhihi surah. Malaikat Jibril memberikan penjelasan kepada Nabi, malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus ditikahi oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW ini sifatnya seperti ini gitu. Sehingga akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya-tanya, ngobrol-ngobrol kesana kemari yang sifatnya seperti ini, maka disimpulkan bahwa sifatan yang seperti Rasul dijelaskan atau menjelaskan yang dari malaikat Jibril itu adalah seorang putri dari Sayyid Abdullah bin Quhafah, yang selanjutnya disebut dengan Abu Bakar Siddiq, yang namanya Siti Aisyah. Jadi berarti Rasul nikah dengan Siti Aisyah itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sebetulnya Siti Aisyah ini adalah kan usianya masih muda. Karena usia masih muda, yang selanjutnya akan menjadi sebagai pintu gerbang hadis-hadis Nabi atau hukum-hukum tentang agama, sehingga sahabat-sahabat yang lain tidak akan kaku bertanya dengan istri Rasul kalau masih muda dalam usianya gitu. Misalnya ada seorang yang berkepentingan, karena Siti Aisyah kan masih muda, jadi tidak kaku lagi, wahai Aisyah, atau mungkin kata ibu-ibu lah kalau di usia seperti kita, di masa kita, Neng coba tanyain sama suami bagaimana kalau sedang haid, apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang dilarang. Tuh, jadi contoh bertanya seperti itu tidak kaku lagi kepada Siti Aisyah.
Maka Siti Aisyah salah satunya hikmah daripada tidak punya anak itu sebetulnya karena supaya fokus gitu, fokus dalam tentang dakwah atau dalam tentang agama. Sehingga dalam satu riwayat mengatakan bahwa hadis kurang lebih tidak kurang dari 1210 hadis yang riwayatnya Siti Aisyah yang disampaikan dari Siti Aisyah, sahabat Aisyah radhiyallahu anha, terutama berkaitan dengan kewanitaan. Segala permasalahan yang berkaitan dengan kewanitaan biasanya jalurnya dari Siti Aisyah. Itulah diantaranya rahasianya Allah SWT menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW untuk menikahi Siti Aisyah. Dan selanjutnya tentang masalah tadi, isi daripada hadis tersebut adalah menerangkan tentang bid'ah. Namun karena waktunya sudah habis dibatasi, itu saja dulu. Insya Allah Abah akan melanjutkan lagi tentang bid'ah atau isinya bid'ah di bagian yang kedua. Jangan lupa yang belum di subscribe, klik subscribe dulu, dan jangan lupa di like, share, atau diisi kolom komentar. Terima kasih. Insya Allah berlanjut tentang bid'ah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.